Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Kalau kita bicara substansi, ini kan perlu di-challenge juga. Apakah itu benar atau tidak? Saya rasa dalam hal ini masih kurang tepat ya. Nah, kita sudah banyak studi dari life cycle assessment yang membandingkan bahan bakar fossil fuel dan menggunakan listrik. Ada 3 dampak yang dilihat, semuanya menunjukkan bahwa kendaraan listrik jauh lebih bagus dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar fossil fuel. Saya nggak mau kan brengsek ini, pikir kita bodoh aja. Perbandingan bodoh seorang Anies Baswedan kena semprot pengamat otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dimanapun Anda berada. Ada berita terbaru dari Pak Anies Baswedan. Mari kita saksikan dan kita dengarkan. Ini yang saya mungkin agak kurang sepakat dengan pernyataannya Pak Anies. Sekarang pertanyaan adalah kenapa orang kaya yang harus disubsidi? Ya karena memang itu adalah jalan untuk kemudian membangun ekosistemnya memang harus dari atas gitu. Itu sesuai dengan kajiannya. Mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Dulu dukung mobil listrik, kini Anies berubah pikiran. Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut saya ini sungguh lucu sekali. Dikala pemerintahan Indonesia sedang menggencarkan pemakaian kendaraan listrik, bahkan pemerintah sampai memberikan subsidi karena untuk merangsang masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik. Yang pasti akan mengurangi polusi udara atau emisi karbon. Hal ini sama halnya dengan Anies ketika merealisasi kebijakannya, yaitu tentang Formula E, yang mana dalam pelaksanaannya menelan anggaran yang sangat fantastis. Namun manfaatnya bagi masyarakat nggak ada juga. Pada waktu itu Anies juga menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan Jakarta bebas polusi dengan melaksanakan program Formula E. Bahkan pada waktu itu Anies juga mendukung kebijakan pemerintah tentang penggunaan kendaraan listrik, karena pengendaraan listrik adalah kendaraan masa depan. Tetapi sekarang Anies malah mengkritiknya sendiri. Kritikan tersebut bukan malah memberikan sesuatu yang baik bagi Anies. Kritikan tersebut justru kembali menghujam ke Anies sendiri. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara. Menurutnya, subsidi mobil listrik jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya industri mobil listrik dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Tambah lagi dapat memanfaatkan hilirisasi nikel yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah, ini bagian yang tak terlepaskan dari upaya kita untuk itu. Tapi otak Anies tak pernah sampai ke titik itu. Bukan hanya Menteri Perindustrian, Menko Marves Lutbinsar Panjaitan turut berkomentar terkait kritikan Capres besutan Nasdem tersebut. Lut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia. Ia berkata pada 9 Mei, sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar, saya tidak tahu mengenai itu. Nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar. Duh, kalau begini jadinya nasib Anies bakal semakin rumit. Terus sudah kelihatan berang dan emosi melihat tingkah laku Anies yang semena-mena menuding pemerintah tanpa dasar yang akurat. Seharusnya, Anies ini melihat dulu track recordnya sendiri dalam perkembangan emisi karbon ketika memimpin Jakarta. Tak ada yang berhasil, bahkan Formula E yang katanya momentum bakal kurangi emisi karbon malah kelebihan bayarnya dan banyak ruginya. Selain itu, pernyataan Anies juga ditampar oleh fakta, juga data yang akurat. Justru minat konsumen akan kendaraan listrik ini ternyata semakin tinggi loh, di mana penjualan mobil listrik tahun lalu tercatat melonjak menjadi lebih dari 10 juta, dengan Cina menguasai sekitar 60% pasar. Menurut laporan dari Badan Energi Internasional (IEA), capaian penjualan ini adalah rekor dan melanjutkan tren pertumbuhan. Secara total dikatakan lebih dari 26 juta listrik ada di jalan dunia pada tahun 2022, yang merupakan peningkatan 60% dibandingkan tahun 2021. Silakan rakyat Indonesia, khususnya rakyat, untuk menilai sendiri siapa sebenarnya orang yang pantas menjadi pemimpin dan tidak. Bagaimana menurut Anda? Sangat disayangkan atas sikap Pak Anies Baswedan yang menyerang pemerintah secara membabi buta tanpa melihat data. Dan ini semua ibarat
Pak Anies Baswedan menggali kuburan sendiri. Sudah jelas bahwa elektabilitas beliau sangat rendah, jauh di bawah Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kondisi Pak Anies saat ini tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2017. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang rekam jejaknya sangat jelas dan juga mereka-mereka yang beragama Islam. Jadi politik identitas tidak bisa diterapkan saat ini. Semoga Pak Anies lebih hati-hati untuk masa-masa yang akan datang. Jika Anda punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalam.